Sahabat Gemas Matas, kami harap dukungannya. Silakan like, bagikan, serta komen yang dapat membangun channel ini agar channel Gemas Matas terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Gemas Matas. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari mahasiswa PPL Yainata Sampang. Yang lebih lanjutnya, moga kakak boleh perkenalkan diri. Baik, untuk sobat Gemas Matas, perkenalkan diri, nama saya Mahrus Solihin. Yang mana saya ini dari PPL dari kampus IAI Nata Sampang berupa prodi Manajemen Pendidikan Islam. Yang alhamdulillah saya sekarang ini sudah berkesempatan untuk menjadi tamu di sini. Dan insya Allah kita akan di sini sharing tentang ilmu yang kami dapat untuk adik-adik yang ada di sini. Prodi kakak kalau di kuliah itu apa kak? Manajemen waktu ya? Prodi saya itu adalah Manajemen Pendidikan Islam. Adapun untuk manajemen waktu itu ada di dalam tersebut. Karena manajemen pendidikan Islam itu memanage semua hal, mulai dari manajemen waktu khususnya, terus juga manajemen permasalahan itu ada manajemennya juga. Jadi arti dari manajemen itu sendiri yaitu adalah mengatur. Ya, kalau waktu itu pasti. Tapi kok ada Islamnya ya kak? Kata kakak kan ada manajemen Islam gitu. Apa itu bersangkut paut sama kayak hukum-hukum Islam apa? Kalau manajemen pendidikan Islam itu khususnya terhadap keislaman ya. Manajemen pendidikan Islam, misalkan ya seperti di sini SMA tahfidz misalkan, ya itu ada manajemennya juga. Jadi manajemen yang dimaksud di sini adalah yaitu manajemen yang masih ada sangkut pautnya dengan agama Islam. Seperti itu. Misalkan tadi sampai nanyakan waktu. Apakah waktu di dalam agama Islam itu ada? Ada. Banyak sekali. Apalagi di sini semata SMA tahfidz, apalagi tahfidz. Wah, tahfidz itu berhubungan dengan waktu. Wajib itu. Enggak boleh enggak? Banget. Benar. Nah. Tapi gini ada beberapa pertanyaan. Waktu itu apa sih menurut kakak? Waktu itu adalah menurut saya pribadi ya. Waktu itu adalah zaman. Yang mana zaman tersebut itu bisa menjadi sebuah kebaikan, bisa menjadi sebuah keburukan. Keburukannya apa kak? Nah, misalkan gini, ada sebuah qaul atau kata-kata, al-waktu kas-sayf, fa in lam taqta' qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Kalau misalkan kamu itu tidak bisa memangkas waktu tersebut atau tidak bisa menggunakan waktu tersebut, maka kamu akan dipotong oleh waktu itu. Maksudnya kamu akan tertinggal oleh waktu. Coba saya akan memberi analogi seperti ini. Anggaplah waktu itu sampean seperti makanan. Makanan kalau sudah sampean makan, apakah sampean bisa keluarkan lagi dan nggak sampean makan? Nggak bisa. Seperti itu waktu. Kalau misalnya waktu sudah lewat, udah lewat. Nggak akan sampean lewatkan. Bahkan seorang yang sudah meninggal, yang dia ingin sekali untuk balik ke dunia itu hanya untuk meminta waktu sedikit aja. Untuk apa? Untuk ibadah. Itu waktu. Makanya pentingnya zaman ini sangat besar sekali. Makanya kenapa kok saya ini memilih manajemen, agar saya itu bisa memanage. Semuanya manage. Bahkan dalam setiap rukun, misalkan rukun arkanus shalah atau arkanul wudu, rukun-rukunnya sholat, rukun-rukun wudu, pasti di belakangnya itu ada tertib, yaitu tertib. Kalau misalkan dianggapnya lain, dia waktu harus ditertibkan gitu loh. Manage itu ngatur gitu loh. Seperti itu. Tapi seberapa manfaat gitu kak kalau waktu itu pas dibuang dibuang-buang tersia-siakan itu, apakah ada dampak gitu kan, dampak terbesar gitu? Mungkin ini pribadi saya dampaknya itu sangat besar sekali. Kalau ada kenangan ya mungkin banyak ya, salah satunya
dari saya sendiri, yaitu saya pernah menjadi santri. Yaitu penyesalan itu sangat besar ketika seorang santri itu lulus tanpa membawa apa-apa. Apalagi seorang mahasiswa ketika lulus dia itu tidak memiliki apa-apa. Maksudnya keluar itu tidak ada impact untuk masyarakat. Itu sangat penyesalan besar. Salah satu apa yang ditinggalkan sama dia? Bukan belajar, tapi waktunya tidak digunakan untuk yang spesial. Misalkan jadi santri, anggaplah santri itu paling sering atau paling yang sering dilakukan itu adalah malas-malasan. Malas-malasan itu kan waktu yang terbuang, bukan uangnya yang terbuang, tapi waktunya. Waktu itu memang sesuatu yang tidak nampak, tapi itu bisa sangat dirasakan ketika sudah terjadi. Benar. Tapi apalagi kan pas di pondok ya Kak. Sekarang itu di pondok kan areanya kayak manajemen waktunya itu padat banget. Berikan solusi gimana itu cara para santri itu bisa mengatur waktu gitu. Kan Kakak kan mantan santri gitu kan. Sebenarnya kalau misalkan mengatur waktu itu gampang sekali. Gimana kok saya bilang gampang? Anggaplah waktu itu sangat penting buat kalian. Kalau sampean menganggap waktu itu tidak penting atau tidak ada manfaatnya bagi kalian, maka sebagus apapun manajemen kalian, waktu itu tidak akan ada manfaatnya buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian menganggap waktu itu adalah penting, sedikit pun waktunya sampean itu tidak akan tersia-sia. Bahkan ada salah satu ulama di Hadramut sana, beliau itu saking tidak mau waktunya terbuang untuk ibadah, sampai makanannya tersebut itu digiling sampai lembut, sehingga waktu ngunyahnya itu udah ada banyak, sampai ditelan langsung gitu loh. Jadi saking dia itu tidak mau waktunya terbuang-buang untuk makan, hanya untuk ibadah lillahi ta'ala. Ada sebuah hadis di sini saya telah persiapkan sebenarnya agar kita ini sama-sama mendapatkan ilmu ta'lim lah, walaupun kita sebenarnya di sini itu podcast, cuman kita itu biar mendapatkan lebih banyak ilmu ta'lim lah. Di sini qala sallallahu alaihi wasallam ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 waktu sebelum 5. Jadi ada 5 waktu sebelum 5. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kamu itu mendapatkan 5 waktu ini, sebelum 5 waktu ini hilang gitu loh. Apa? Sababaka qabla haramika, yaitu masa muda kamu sebelum masa tua. Manfaatkan waktu mudamu sebelum masa tuamu. Ingat, kalau sampean sudah tua, kalian akan menyesalkan masa muda. Ya Allah, kenapa masa muda saya kok tidak digunakan untuk ngafal Al-Quran, kok tidak digunakan untuk belajar kitab misalkan, kok tidak saya gunakan untuk mengabdi kepada orang tua. Ketika sudah tua, orang tuanya sudah habis, mau mondok sudah malas karena sudah banyak tanggungan, banyak sudah masalah. Terus juga wasihhataka qabla saqamik, yaitu kesehatan kamu sebelum kamu sakit. Itu kan waktu sehat itu kan penting. Nah, terus wa ghinaka qabla fakrika, gunakan waktu kaya itu sebaik mungkin sebelum kamu sudah miskin. Terus setelah itu wa faraghaka qabla syughlika. Ya, wa faraghaka qabla syughlika, yaitu gunakan waktu luang kamu sebelum kamu sibuk. Maksudnya gimana? Ya kamu itu banyak waktu luang sekarang ini. Makanya saya hadir di podcast ini, biar podcast ini kita dapat manfaat. Kan kalau misalkan kita di rumah gepla duduk-duduk, gak ada ngapain, bengong, itu kan faragh. Faragh itu waktu luang. Oh, fadol. Nah, faragh itu adalah waktu yang luang. Nah, itu. Terus wa hayataka qabla mautika, dan kehidupanmu atau hidupmu sebelum kamu meninggal. Kan waktu kamu hidup itu waktu semuanya. Dari mulai lahir sampai kamu meninggal itu waktu. Umatnya Nabi Muhammad ini hanya 63 tahun. Kalau selebihnya bonus. Ya 70, 50, 60. Terus juga fenomena yang saya sebutkan tadi itu taqarrubuz zaman. Taqarrubuz zaman itu pendeknya waktu. Atau zaman itu serasa singkat, misalkan setahun seperti sebulan seperti seminggu. Anggaplah kita baru puasa, dikit lah. Nanti itu sudah hari raya. Setelah hari raya, hari raya haji. Itu cepat sekali. Kita itu tidak terasa.
Jadi taqarrubuz zaman itu sangat berimpact atau kepada waktu itu sangat berimpact sekali lah. Seperti itu. Apalagi kan kayak seperti kakek itu kan taqarrubuz zaman. Nah, apalagi kan zaman sekarang itu kayak terlalu pendek itu kan ya. Waktu-waktu itu terlalu singkat. Itu cara memanfaatkan waktu yang sangat singkat itu gimana? Memanfaatkan waktu yang sangat singkat itu gimana? Pertama, ini dari saya pribadi ya, sampai itu pilih sesuatu yang penting bagi kalian. Anggaplah dalam sehari itu sampai hidup apa sih yang paling penting buat sampean? Anggaplah dalam 24 jam, makan sampai 3 kali sehari itu butuh berapa waktu? Berapa jam? 10 menit? 3 kali sehari berapa waktunya sampean? Untuk makan lah 3 kali sehari. Ya, masih masak sendiri di sini. Ya, anggaplah sama masanya berapa? Sejam lebih ya? Sejam lebih misalkan. Itu gunakan, maksudnya dalam waktu sejam itu sampai masak itu tidak mungkin sampai masak, goreng-goreng, ngelamun, kan tidak mungkin. Iya, sambil kalau bisa sambil ngapalin, sambil lihat atau Al-Qur'annya itu harus dihafalkan juga. Anggaplah 3 kali itu 3 jam ya. Sholat sama wiridnya kalian 5 waktu, anggaplah berapa? 4 jam. sama wiridnya 15 menit ya, 15 menit kali 5 ya anggaplah itu hitungannya 2 jam lah. 2 jam 5 jam. 5 jam sisanya buat sekolah. Sekolah dari pagi sampai jam 12. Dari jam 7 sampai jam 12 kan berarti 5 jam 10 jam. Masih ada sisa 14 jam. Itu kan banyak sekali. Sebenarnya kita walaupun waktu yang beda ini seperti ini, kita itu kurang perhatian terhadap waktunya. Kalau waktu itu walaupun taqarrubuz zaman terserasa pendek, itu karena kita itu sangat disibukkan oleh yang lain. Makanya itu serasa sempit. Tapi kalau misalkan kita itu fokus dengan apa yang kita inginkan, waktu itu habis. Coba waktu itu sangat lama. Coba sampean bandingkan seperti ini. Sampean ketika main bola sama waktu ngaji, lama mana? Kalau main bola itu bisa sampai 3 jam kadang-kadang. Ngaji itu paling 30 menit, tapi serasanya itu dari awal akhir sampai kiamat sampai ngaji. Ini lama banget. Sampai kedatangan aja malahnya kan. Karena sampean di situ itu terlalu dipikirkan. Coba sampean itu tidak usah dipikirkan, tapi jalan saja. Jalan saja dengan fokus. Insya Allah walaupun waktu itu lama, tapi serasa sebentar buat kalian. Lama enggak? Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Dapatkah Anda memberikan contoh ayat Al-Quran atau hadis yang menekankan pentingnya mengelola waktu? Kalau misalkan ayat Al-Quran, kita tidak usah jauh-jauh lah. Surat pendek, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr di sini kan demi waktu kan. Wal 'ashr demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Terus illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali illal ladziina aamanu, kecuali untuk orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, yang beramal baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan menasihati supaya dia itu melakukan yang benar, yang hak, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk sabar. Jadi waktu itu kita itu sampai dalam Al-Qur'annya itu wal 'ashr, demi waktu. Ya, waktu itu sangat penting kan ya? Iya, tidak usah penting waktu itu. Demi Allah. Iya, demi itu kan lafaz kalau misalnya dari nahwu itu hurufil qasam kan. Wa itu wal 'ashr wa duha, demi waktu duha. Kan? Wasyamsi, demi matahari. Itu kan sangat penting waktu. Kalau misalkan hadis seperti yang saya sebutkan tadi itu, tertanim khamsan qabla khamsin, yaitu kamu itu harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara.
yang tadi saya sebutkan, seperti sebelum kamu syababaka qabla haromika, waktu mudamu sebelum kamu tua. Terus ghinaka qabla fakrika, yaitu kamu ketika kaya sebelum kamu miskin. Itu hadisnya. Kalau misalkan quote, ini yang saya pakai, ingat hidup kamu sesaat. Ini harus manfaat. Ini quote sini. Terus di sini ada juga buku yang namanya Time Management, itu dipraktekkan. Manajemen waktu itu bukan hanya sekedar omong-omongan, kita itu harus praktek. Gitu. Seperti yang saya katakan dari tadi, kita ngobrol gini-gini panjang lebar kesana kemari, itu sebenarnya bukan hanya kata-kata, itu harus dipraktekkan. Gitu. Cara mempraktikkannya itu gimana? Ini kita praktekkan. Kalau caranya seperti ini. Susah gitu. Banyak sih kalau masalah waktu. Kalau misalkan anggapannya ilmu, bagaimana sih kita tahu ilmu itu manfaat atau tidak? Ilmu manfaat itu ketika kita itu melaksanakan apa yang kita dapat. Anggaplah, sampai mungkin sering sekali mendengar tentang sunnah masuk kamar mandi itu dengan kaki kiri kan? Oke. Manfaatnya gimana? Ya ketika kamu melakukan tersebut. Tapi kalau misalkan kamu tidak melakukan hal tersebut, berarti ilmu yang kamu dapatkan itu tidak manfaat. Manfaat tapi seperti halnya ketika seorang dia itu tahu bahwasanya anggaplah berpacaran itu dosa. Tahu dia ilmu sudah dijelaskan sama seorang yang alim, dijelaskan berupa kitab dan buku, tapi dia tetap melakukan pacaran, itu berarti ilmunya tidak manfaat. Sama halnya saya sharing ilmu nih, ilmu dikit. Walaupun saya jauh dari kata orang yang berilmu, saya sharing tentang waktu. Saya mengucapkan, tapi saya tidak melakukan. Berarti ilmu yang saya ucapkan tadi itu tidak bermanfaat. Makanya waktu itu, sampean itu manfaatkan. Gimana? Ya lakukan. Sampean kalau misalkan nanya gimana caranya, ya diatur. Aturnya gimana? Kasih jadwal. Anggaplah sampean mau sholat, nanti jam 6 itu saya harus sudah siap untuk masuk sekolah. Ya, dan jam 6 saya sudah harus siap. Jadi kalian punya patokan jam 6 ini harus ini. Terus misalkan sholat duhurnya anggap jam setengah 12, anggapnya. Jam setengah 12. Saya sebelum jam setengah 12, anggap jam 10 saya sudah siap. Dan jam setengah 11 saya sudah harus di masjid. Itu harus tekad dari diri sendiri, punya jadwal. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau itu selalu menjadwalkan kehidupannya setiap hari. Setiap hari. Iya, ada jadwalnya beliau. Terus kita, apa jadwalnya? Ayo kita tanya ke diri masing-masing, jadwalnya sampean apa? Jadwalnya saya apa? Nggak ada. Nggak ada, paling yang ngikutin kehidupan. Ya udah, besok masuk sekolah, pulang sekolah, makan, tidur, hafal, besok ini. Nggak ada manfaatnya. Kita itu harus punya manage waktu. Dulu waktu saya mondok pernah nyoba hal seperti itu. Jam segini saya harus sholat ini, jam segini saya harus masuk kelas, jam segini saya harus belajar. Bahkan para ulama yang sekarang itu masya Allah semuanya, beliau itu pasti punya waktu khusus Allah, punya waktu khusus bersama Allah. Bersama Allah gimana? Ibadah, bertakarub dengan Allah. Dibuang semua yang ada di dunia ini, maksudnya tidak dipikirkan namanya. Waktunya kapan? Ba'dal maghrib ila ba'dal isya. Maksudnya dari bainal isya'in kalau bahasa kitabnya itu. Antara maghrib sampai isya itu waktunya untuk takarrub ila Allah. Khusus waktunya. Bahkan dikatakan ada seorang yang dia itu alim tapi dia kaya. Pedagang yang sangat kaya. Suatu ketika salah satu kafilah dagangnya itu dimaling oleh seorang perampok atau dibegal, sehingga terdengarlah oleh anak saudagar yang alim tadi itu. Disampaikanlah kepada anaknya, dan disampaikannya itu waktu maghrib, waktu sedang berhubung dengan Allah. Maksudnya terhubung dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mendengar dari anaknya, dia mengatakan kepadanya, "Fa wallahi, demi Allah, kalau misalkan dunia yang ada dengan diriku ini diambil oleh Allah, saya tidak peduli." Saking dia itu sangat mementingkan waktunya. Waktunya ini sangat penting gitu. Waktu yang maghrib sampai isya itu sangat penting. Barokahnya besar. Makanya jangan kaget kalau misalkan ada pengajian di pondok dimanapun itu, ditaruh antara maghrib sampai isya.
karena itu waktu yang sangat penting untuk belajar. Kapan lagi? Pada salat subhi ila thala'il fajri, sampai syuruk, sampai isyraq lah kata orang. Terbit fajar kalau kata orang Madura itu terbit fajar. Jadi itu sangat penting waktu antara maghrib sampai isya. Kalau misalkan kamu ingin cepat hafalkan di waktu itu. Murojaahnya di waktu itu. Sama pada sholat subuhi, setelah sholat subuh sampai selesai. Kalau misalkan ada wirid dulu selesaikan, habis itu menghafalkan. Kalau misalkan mau hafalkan waktu tahajud, ngafal ini. Bukan murojaah, kalau murojaah waktu yang lain itu. Tapi kakak tuh pernah kayak depresi ya kalau masalah kayak terlalu terbuang-buang waktu gitu. Tapi kakak itu nggak sadar gitu kan. Kalau misalkan depresi enggak sih. Kalau misalkan menyesal banyak. Menyesal karena waktu itu telah terbuang sia-sia, itu banyak sekali saya lakukan. Maksudnya saya itu rasakan penyesalan itu. Kata orang memang benar, penyesalan itu datanya di akhir. Makanya ketika saya duduk di sini, ini saya berusaha bahwasanya untuk para pendengar juga, untuk para adik-adik santri di sini, agar dia itu tidak membuang waktu, karena dia pastinya akan menyesal. Anggaplah di sini kalau misalkan kalian tidak lulus dengan predikat yang namanya hafal 30 juz, itu gimana? Kan tidak pantas itu. Makanya sebisa mungkin kalian itu di sini. Sebenarnya orang yang masuk pesantren sini itu adalah orang pilihan. Kenapa? Kalian tuh dipilih untuk menghafalkan kalimat Allah dari, yaitu kalamnya Allah itu kan Al-Quran. Kalian tuh dipilih untuk menghafalkan. Tidak gampang orang itu hafal itu. Serius, tidak gampang. Itu hanya orang-orang pilihan. Makanya kalian bersyukur, banyaklah bersyukur. Banyak bersyukur, masih dikasih waktu, dikasih kesempatan untuk menjadi seorang hufaz. Itu bersyukur sekali. Yang harus kalian syukurkan lagi itu jadi orang Islam dulu. Itu harus syukur banget. Wajib, kalau misalkan masalah itu pasti ada. Kalau mungkin tidak ada, pasti ada. Tapi kalau sampai depresi banget enggak pernah. Kalau Islam itu sering terjadi. Allah, kenapa sih kok saya tadi itu gak gitu, coba lagi ini kan enak kan ya. Seandainya waktu bisa putar kembali. Seandainya, saya itu mustahil. Lanjut kak. Apa yang menginspirasi kakak untuk membahas manajemen waktu ini dalam konteks pendidikan Islam? Nah, konteks pendidikan Islam, kenapa kok saya bahasnya waktu? Karena menurut saya waktu ini adalah paling vital dalam pendidikan Islam. Anggaplah kita itu berhubungan dengan pesantren. Pesantren itu kalau misalkan tidak diatur berantakan banget. Soalnya per jam pasti ada kegiatan. Makanya kalau misalkan orang yang dia itu berhasil di pondok pesantren, dia itu akan taat terhadap waktu. Dia akan sangat menghargai dengan waktu. Orang yang dia itu bisa menghargai waktu, rata-rata dia pasti sukses. Rata-rata itu pasti sukses. Tidak mungkin kan? Pasti sukses. Karena apa? Karena waktu itu sesuatu yang sangat emas. Tapi orang itu menganggap alah itu aja. Itu emas sebenarnya. Cuma orang nggak tahu. Waktu kita di sini, anggaplah di sini kita cuma 30 menit. Tapi kalau misalkan kita isi dengan kajian hal seperti ini, misalnya sharing tentang ilmu, ada sisi agamanya, itu manfaat bagi kita. Nanti di tabungan akhirat kita itu berupa besar. Iya benar, kita cuma berdua. Misalkan yang dengar itu ada ribuan, kita dapat juga. Al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalnya kita. Gitu. Kalau misalkan kita duduk di sini hanya membicarakan tentang kemaksiatan, menggosipkan orang, itu kita dapat. Dan yang nonton juga dapat. Kita dapat lebih malah. Seperti itu. Makanya waktu itu bisa jadi ya. Makanya waktu ini sangat penting. Makanya saya paling pilih waktu ini, apalagi di sini tahfidz kan. Saya harus waktu itu yang diincarkan di situ. Waktu itu harus, karena kita itu harus manajemen. Ya gimana caranya? Harus ditata. Tatanya gimana? Kasih tabel, nulis. Anggaplah jam segini saya harus gini, jam segini harus gini. Tak boleh enggak. Misalkan jam segini harus gini tapi tidak dilakukan. Kalian harus berniat. Saya punya guru itu siapa namanya? Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Segaf bin Ahmad Baharun, salah satu guru saya di Dalwa.
Beliau itu pernah berkata di salah satu majelisnya bahwa saya ketika belajar di Madinatul Munawwarah, saya itu berniat kalau misalkan saya itu dalam sehari tidak bisa tidak menghafal lah istilahnya, tidak menghafal ini, saya akan bersedekah kepada orang berupa berapa real gitu. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan dia bayar gitu. Kayak punya tanggungan gitu. Iya, makanya sampai kata saya sampai itu harus dijadwal. Jadi kalau misalkan saya tidak tidak mengerjakan hal ini, saya harus gini. Anggap saya harus istighfar 500.000 kali. Jadi kan takut untuk meninggalkan hal tersebut. Makanya di pondok itu pasti ada hubungan, pasti itu. Gak mungkin nggak, harus ada hubungan pasti. Karena apa? Itu sebenarnya bukan untuk kalian itu jerah atau apa, bukan. Agar kalian itu hati-hati dengan apa yang harus kalian lakukan setiap hari. Bukan berarti untuk menyiksa kalian, bukan. Abadan, saya itu menjadi saksi seorang bahwasanya pondok itu memiliki peraturan itu bukan buat menyiksa, bukan untuk agar anak-anak itu terkekang, tapi dia itu mendisiplinkan kalian agar ketika kalian keluar itu bisa hidup enak hidup itu nanti. Tapi kan kayak sekarang itu banyak orang tua itu terlalu khawatir itu anak-anak itu. Khawatir kenapa? Khawatir kayak pernah kalau dihukum itu gak terima itu orang tuanya. Itu tergantung orang tuanya masing-masing gitu. Dan tergantung santrinya sendiri. Kalau pribadi saya ini termasuk anak-anak yang kelahiran, kalau misalkan lapor orang tuanya, saya juga dipukul gitu. Tapi anak-anak sekarang dimanja. Tidak apa, dimanja itu kan pendidikan mereka masing-masing, tidak masalah. Itu haknya orang tua, tidak masalah. Saya pun setuju. Orang tua itu harus baik sama anaknya, agar anaknya itu bisa baik kepada orang tuanya gitu. Itu tidak masalah. Cuman itu kembali kepada individual masing-masing. Individual, orangnya gimana. Jadi kalau misalnya santri itu harus apa ya? Harus teguh lah, harus sabar, teguh. Terus dia itu bisa mendinginkan masalah. Makanya sering dalam kajian-kajian Islam itu, atau enggak guru itu pasti sering ngomong kalau misalkan sakit tidak usah ngomong orang tua, kalau gini tidak usah ngomong orang tua, kalau sesuatu yang jelek tidak usah ngomong orang tua. Kasihan orang tua yang sudah mereka itu bekerja capek, nyari uang capek, malah ditambah sama kita itu tambah masalah, kasihan deh. Tidak usah terlalu wow lah, Terlalu ngomel. Udah jalanin aja gitu loh. Oke, lanjut saja yang pertanyaan keempat. Apa saja tantangan umum yang dihadapi siswa dalam manajemen? Tantangan utama satu itu adalah malas. Terus kedua, satu itu malas. Kedua itu dia itu terlalu banyak kesibukan kadang-kadang. Sibuk inilah, sibuk ini, dan sibuknya itu rata-rata gak bermanfaat gitu. Sibuknya nongkrong inilah. Terus yang ketiga itu kurang maunya, kurang ada keinginan, sehingga waktu itu terbuang-buang. Terus sampai nanya tadi, kalau misalkan gimana sih manajemen malesnya ini, gimana? Cara melawan males. Cara melawan males itu satu, kamu harus ingin, harus mau. Cara harus mau itu juga gimana? Ini contohnya gini. Contohnya kalau lapar mau makan nggak? mau. Males. Ya kalau males kamu mati. Ini bener. Ya udah gitu aja. Sampai ini Al-Quran ini butuh nggak kamu itu? Butuh untuk menjadi seorang hufaz nggak? Butuh, ya sudah. Kalau misalkan kamu udah butuh, ya sudah, malas biasanya. Kalau kamu butuh, pasti itu jadi. Sama halnya dengan makan, minum aja. Anggaplah di sini kan ada ruangan ber-AC ya. Kamu dingin, itu kan kedinginan ya, pengen dimatiin. Remote-nya ada di sana. Kamu mau jalan tapi malas, gimana? Ya udah kedinginan, mati kan. Gitu. Harus mau. Benar-benar. Lawan malas itu udah ada kata lain, harus mau. Malas itu kan karena sengka. Malas itu udah apa ya? Tidak mau untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Itu malas namanya. Sama dengan santri itu banyak malas karena dia tidak mau belajar. Coba kalau dia mau, walaupun dia itu sedang keadaan lapar, berangkat ngaji, walaupun dia dalam keadaan sakit,
Saya itu punya orang tua saya sudah meninggal setahun yang lalu. Saya bisa melihat contoh dari beliau itu satu, yaitu ibadah. Pernah beliau tuh ngucapin gini kepada saya, engkau, ini dalam bahasa Madura ya, engkau angon mati atau pak bejeng tembang engkau sakit itu tak bejeng. Waktu itu ayah saya itu lagi keadaan sakit parah, yang beliau itu tidak bisa berdiri, bahkan duduk pun tidak bisa. Tapi dia paksakan untuk sholat berdiri. Kenapa? Karena dia mau untuk takarrub ila Allah. Lebih baik saya meninggal dalam keadaan sholat daripada meninggal dalam keadaan tiduran sakit. Dia paksakan. Alhamdulillah sembuh. Karena dia mau. Sama halnya dengan orang sakit yang kita bilang. Kalau misalkan ada orang sakit pusing, tapi dia ngeluh, aduh saya gini, aduh saya pusing ini, saya pulang nggak atau apapun itu, dia akan tetap terus sakit. Tapi kalau misalkan dia sakit, dibawa enjoy, dibawa santai, berangkatlah dia. Saya sakit pusing, tapi saya bawa jalan-jalan, atau saya bawa jalanlah dikit, ketemu teman, nyapa, ngobrol, itu kadang hilang, iya. kadang Nggak kerasa itu. Enggaknya nggak usah terlalu dipikirkan, jalani, dan kamu harus mau, itu harus mau. Yang kedua itu Kak, yang mana? Yang tadi kan habis itu males kan ya? Males itu terlalu banyak kesibukan yang nggak penting. Yaitu sebaik-baiknya orang itu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Anggaplah main HP penting nggak? Menurut sampean nih, saya nanya. Main apa ya? Main HP, bukan membaca Al-Quran, main, saya nanya, main HP penting nggak? Penting. Pentingnya itu cuma buat hiburan doang. Iya, itu penting. Tapi pentingnya untuk berhiburan. Hiburan itu kan untuk senang kan ya? Iya. Saya nanya, kalau misalkan lagi main game ML, anggaplah ini ML ya, ML. Kalian main menang itu kan senang. Kalau kalah gimana? Ngomel-ngomel kan? Ngomel-ngomel itu kalau misalkan keluar kata kotor itu dosa. Itu harus kamu lihat mana penting apa enggak. Terus juga seperti ini, ada orang ketika azan dia itu tetap main HP. Berarti ini adalah sesuatu yang nggak bermanfaat. Kalau misalkan ada suatu pekerjaan akhirat, terus kamu disibukkan oleh pekerjaan dunia, maka ini adalah tandanya kamu sedang hubung dunia. Cara membedakan ini akhirat apa dunia gimana? Anggaplah kamu sedang disuruh orang tua, tapi kamu malah sibuk dengan yang namanya kerjaannya sendiri, ngerjain PR. Padahal disuruh orang tua itu lebih aula, lebih wajib. Maka ngerjain PR tadi itu dunia. Hati-hati, makanya kita harus pikir mana yang lebih utama. Makanya jadi santri ini kan pentingnya itu, kita itu harus tahu mana yang lebih aula, yang lebih diutamakan, mana yang harus diakhirkan gitu. Ya ini saya bisa ngomong kayak gini, saya jadi santri, tahu. Udah tahu ya. Harus pintar, jadi santri itu harus pintar mengatur waktu. Ya, gimana? Yang ketiga Kak, kan ada lagi. Yang keempat tadi. Oh, yang ketiga. Yang ketiga itu apa tadi? Tadi pertama malas, terus disibukkan oleh banyak sesuatu yang tidak manfaat. Terus yang ketiga itu ya tadi tidak mau itu. Yang tidak mau ya, kalau misalkan kalian tidak mau ya tetap mau sampai kapanpun tak akan jadi. Hanya ketika orang mau jadi pemimpin kan dia itu mau mengeluarkan uang banyak untuk kampanye, misalkan bikin banner, bikin seminar, itu biaya agar dia itu menjadi, misalkan seperti itu. Sama halnya dengan ketika orang mau menjadi seorang yang dosen lah, dia harus belajar. Kalau misalkan tidak belajar, aduh saya males lah. Tapi saya mau jadi dosen, mau sampai kapan? Nunggu Dajjal datang baru jadi ini. Tidak ada. Pokoknya kita harus mau dulu lah. Mau dan berusaha itu. Diawali apa yang bermanfaat dulu aja. Jadi waktu itu jadi sangat penting kalau dipikir-pikir lagi. Bener. Waduh,
punya masalah juga. Ya nggak apa-apa, ini hanya kan sekedar sharing. Sekedar sharing. Saya terus tadi juga lihat di apa namanya, di channelnya Gema ini ada salah satu teman saya dulu yang dari MBI itu kan ini, kalau misalkan ingin sukses tanpa proses itu apa dah, itu bullshit atau omong kosong lah istilahnya. Karena semua proses itu kan butuh waktu. Iya. Semua itu waktu. Makanya ya harus pinter-pinter lah untuk waktu. Sama halnya dengan podcast ini harus punya jadwal. Siap. Ini masukan dari saya ini, harus punya jadwal. Anggaplah seminggu sekali, anggaplah dalam sebulan itu ada 4 minggu. Seminggu ini membahas tentang, anggaplah tentang Al-Quran itu apa, cari pemateri atau dari Ustaz ini, Al-Quran itu gimana Ustaz, gini masalah ini. Terus yang kedua tentang sekolah, ambil dari guru sini. Ketiga tentang pengalaman jadi santri. Itu harus inovasi, jadi tim podcast itu harus banyak inovasi. Aslinya banyak sih temanya. Iya, tinggal berangkat. Kalau udah punya tema langsung berangkat, eksekusi langsung. Jangan usah kebanyakan mikir, jalanin aja. Seperti itu. Pertanyaan, seperti pertanyaan misalkan yang sampean siapkan, itu kadang nggak semuanya akan ditanyakan. Pasti akan ditanyakan ketika kita itu sudah ngomong. Kalau ada celah langsung. Iya, ada usah terlalu banyak mikir, tapi harus di manage atau harus diatur. Tapi nggak usah terlalu banyak dipikirkan. Diatur boleh, nggak usah ada banyak kepikiran. Hajar aja sudah. Seperti itu. Gimana? Buat kelas up, buat untuk santri-santri Kak. Buat santri-santri. Santri-santri gimana tuh cara mengatur waktu? Nah, jadi ini buat closing ya. Closing. Buat penutup, karena udah dari tadi kita ngobrol banyak. Udah mau setengah, udah mau sejam. Belum sejam, saya bisa ngobrol 3 jam, 4 jam boleh. Cuman kasihan yang denger, takut di skip kan tidak manfaat nanti. Kasihan yang ngedit kan banget. Jadi pesan dari saya buat santri itu, kalian harus tahu bahwasanya waktu itu akan meninggalkan sampean. Gimana? Jadi waktu itu kalau misalkan tidak digunakan oleh sampean secara manfaat, maka waktu itu akan memanfaatkan kalian. Kalau dimanfaatkan oleh waktu itu tidak akan enak. Ya maksudnya ditinggalkan gitu loh. Apalagi seorang santri itu adalah orang yang paling menjaga waktunya, waktu sholat, waktu belajar, waktu ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, waktunya dia itu bermunajat kepada Allah, tahajudnya gimana, waktu duhanya gimana. Itu harus dimanajemen. Santri itu namanya. Kalau misalkan ada seorang santri dia itu tidak memanajemen waktunya, maka saya bisa katakan bahwa dia itu belum menjadi santri sesungguhnya. Seperti itu. Demikian ya. Oke, terima kasih buat Kakak Mahrus, Kakak Mahrus untuk ilmunya dan sharing-sharingnya. Untuk video selanjutnya terus ikutin kami di Gema Sebatas ini the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.